Menjalani puluhan tahunnya sebagai seniman tato dan ahli piercing, pria ini memutuskan menjadi mualaf dan bahkan menjadi imam masjid di Jepang. Banyak portal berita online yang telah menceritakan perjalanan hidupnya dalam menjemput hidayah hingga dia menjadi orang Islam. Beberapa di antara media tersebut mengatakan bahwa dia seorang tukang tato, yakuza, bahkan orang yang paling ditakuti di Jepang. Tapi bagaimana kisah sebenarnya dari pria tersebut? Ini dia kisahnya. Kalian juga bisa dengerin cerita ini di Spotify, Noise, dan YouTube. Kehidupan awal. Tidak banyak yang bisa diketahui tentang kehidupan awalnya. Yang jelas, Taki Takazawa lahir pada tahun 1972 dari keluarga Jepang yang memiliki kehidupan seperti keluarga lainnya. Dia juga menjalani pendidikan wajibnya meskipun hanya sampai kelas 1 SMA. Masa SMA adalah masa di mana dia tertarik dengan tato. Dia percaya bahwa tato adalah cara bagi orang untuk mengekspresikan pikiran batin dan esensi mereka. Sehingga Takazawa pun akhirnya mentato dirinya yang membuat ibunya marah kepadanya dan menganggapnya sebagai berandalan. Di usia 20 tahun, yaitu beberapa tahun setelah dia berhenti dari sekolah, Takazawa memutuskan untuk mempelajari ilmu pertatoan secara mandiri. Dia membaca buku, internet, dan segala sesuatu yang bisa memberikannya pelajaran tentang ilmu pertatoan dan juga piercing. Hingga akhirnya ketika dia merasa cukup ahli dalam bidang tersebut, dia mulai menjalankan bisnisnya untuk menato atau menindik orang lain. Para pecinta tato dan tindik mulai menjadi pelanggannya, dan hampir semua dari mereka adalah orang biasa yang tertarik dengan tato ataupun piercing. Meskipun masa mudanya dikenal sebagai anak yang nakal, Takazawa tidak pernah berurusan dengan kejahatan atau bahkan dunia yakuza seperti yang diberitakan di media mainstream. Takazawa hanya sekali berurusan dengan yakuza yang merupakan calon pelanggannya untuk mendapatkan tato darinya. Namun karena dia merasa kesakitan ketika ditato, pria yakuza itu memutuskan untuk mengurungkan niatnya dan pergi. Hingga pada akhirnya, siapa sangka seniman tato yang memiliki banyak tato ini akan menemukan jati dirinya sebagai seorang mualaf. Abdullah Taki. Suatu ketika pada subuh hari, Takazawa berjalan-jalan di sekitar Shibuya dan tanpa sengaja bertemu dengan pria misterius yang dia katakan berpenampilan serba putih, kulit putih, dan janggut putih. Pria tersebut mendekatinya dan menyodorkan secari kertas yang bertuliskan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab beserta artinya dalam bahasa Jepang. Kemudian, pria itu mulai membacakannya dan meminta Takazawa untuk mengikuti serta mengulangi bacaan tersebut. Setelah melakukannya beberapa kali dan menjelaskan tentang Islam, pria itu pun kemudian pergi meninggalkannya. Pada saat itu, Takazawa sangatlah buta tentang Islam. Dia memang pernah mendengar atau melihat secara sekilas tentang tulisan Allah atau Muhammad, tapi dia tidak pernah benar-benar tahu apa maksud dari kata-kata tersebut. Pertemuannya dengan pria misterius tersebut telah membekas di pikirannya, yang membuatnya terus berpikir dan bertanya-tanya siapa pria itu dan apa yang dia lakukan. Sebenarnya, yang membuat Takazawa lebih mudah untuk mengenal Islam, karena dia adalah tipe orang yang mau terus belajar tentang hal-hal yang tidak dia ketahui. Bahkan sebelum belajar tentang Islam, dia juga tertarik dengan beberapa kepercayaan dan mencoba mempelajarinya seperti ilmu sihir atau okultisme. Rasa penasarannya terhadap Islam kemudian membuatnya mengeksplorasi agama tersebut dengan membaca buku dan mengunjungi masjid Tokyo untuk bertanya serta bersosialisasi dengan orang Islam di masjid tersebut. Yang pada akhirnya, karena dia merasa bahwa Islam memiliki banyak kesamaan dengan dirinya, Takazawa pun memutuskan untuk menjadi mualaf serta menambahkan Abdullah di depan namanya. Sementara itu, pria misterius yang bertemu dengannya diketahui sebagai seorang imam masjid di Kabukicho yang telah banyak melakukan perjalanan di berbagai negara. Dan ketika pria itu mendengar cerita tentang Takazawa dari teman-teman sejawatnya, dia merasa bahagia mengetahui bahwa Takazawa telah menjadi mualaf. Hingga suatu hari ketika Takazawa sedang sholat di masjid, dia kembali bertemu dengan pria misterius tersebut. Pria itu sangat bahagia bertemu dengan Takazawa dan mengatakan bahwa dia telah banyak mendengar cerita tentangnya. Setelah pertemuan tak disengaja tersebut, pria itu mengajaknya untuk bertemu lagi keesokan harinya, di mana dia akan membawa Takazawa ke sebuah masjid di Kabukicho. Dan kemudian, setahun setelah dia menjadi mualaf, pria tersebut meminta Takazawa untuk menjadi imam di masjid Kabukicho. Takazawa pun menjadi imam masjid sambil terus memperdalam ilmu agamanya. Banyak berita yang mengatakan bahwa Takazawa pernah menjadi imam masjid di Arab, tapi dia menyangkal berita tersebut dan mengatakan bahwa dia hanya menunaikan ibadah haji di Mekah dan Madinah, di mana dia sholat bersama-sama orang Islam lainnya di sana seperti orang biasa.
Selain itu, dia hanya menghabiskan waktu seminggu sekaligus mempelajari Islam lebih mendalam lagi. Perspektif. Dia menjadi seniman dan pembuat tato selama puluhan tahun. Sama seperti agama, sebagian besar masyarakat melihat tato dan tindik sebagai kejahatan tanpa benar-benar memahaminya. Dia juga sering dikritik oleh orang Islam lainnya karena memiliki tato. Ketika mereka melihatnya sebagai seorang Muslim Jepang dengan janggut lebat dalam pakaian Arab, mereka akan terkesan. Tapi begitu mereka melihat dia bertato, mereka mulai mengkritik. Dengan kata lain, manusia hanya dapat melihat sesuatu melalui prasangka. Selain itu, menurut Takazawa, tidak semua tato atau tindikan itu bagus karena bisa menjadi cerminan langsung dari kondisi mental seseorang yang tidak stabil atau konflik batin. Dari perspektif sempit, menurutnya tato dan tindikan tidak diperlukan untuk hidup, tapi dari sudut pandang yang lebih luas, dia merasa seperti membantu mereka yang menjalani hidup mereka secara tidak sadar. Melalui pekerjaannya, dia membangkitkan indera mereka dan membantu mereka memahami keindahan serta rasa sakit yang sebenarnya. Menjalani kehidupan dengan penampilan yang jauh berbeda dari orang Jepang kebanyakan juga sering membuatnya dihentikan atau diinterogasi polisi. Dia bisa mengalami hal seperti itu lebih dari 10 kali dalam sebulan, dan seringkali terjadi ketika dia dalam perjalanan ke tempat kerja. Meskipun itu awalnya membuatnya kesal, tapi sekarang dia mulai agak kebal terhadap perlakuan seperti itu dan bahkan menganggapnya menyenangkan. Dia juga berkata, "Saya hidup dengan iman dan belajar adalah bagian dari proses, tapi saya sama sekali bukan sarjana agama. Saya mungkin eksentrik, tapi saya tidak kehilangan kontak dengan kenyataan. Saya berusaha untuk membangkitkan kesadaran orang dan menantang prasangka. Mungkin Anda bisa mengatakan saya seorang teroris, dan meskipun saya memiliki tato, saya bukan anggota Yakuza. Meskipun tampilan saya terlihat seperti mereka, saya juga mencari jalan hidup yang tertinggi."